Kebahagiaan hanya datang saat hati kita damai dan puas, serta saat kita belajar menghargai apa yang sudah kita miliki. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Love for Imperfect Things karya Haemin Sunim. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal bagaimana kamu bisa menerima dirimu apa adanya di tengah perlombaan dunia yang mencari kesempurnaan. Banyak orang merespon tekanan hidup dengan berpaling ke dalam dan mengabaikan masalah. Terkadang hal ini malah membuat kita cemas atau bahkan depresi. Sebagian lainnya bereaksi dengan bekerja lebih keras di kantor, di sekolah, atau di rumah. Berharap semua hal ini akan membuat diri kita dan orang yang kita cintai lebih bahagia. Tapi, bagaimana jika jawaban semua pencarian kita adalah dengan menjadi diri sendiri saja sudah cukup? Sama seperti ketika kita disarankan di pesawat untuk mengambil masker oksigen kita sendiri terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Pertama-tama, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri sebelum kita bisa berdamai dengan dunia di sekitar kita. Pada dasarnya, kita tidak sempurna dan kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Tetapi, kita harus mencoba dan menemukan hal baik dalam segala hal, karena itu ada di luar sana jika kamu berhenti dan mencarinya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, menjalani hidup yang tidak sempurna. Saat kita mengamati hidup yang sedang dijalani, kita akan melihat banyak hal yang tidak sempurna, seperti misalnya debu yang ada di cermin tua. Ada banyak hal yang membuat kita merasa tidak puas dan tidak bahagia. Kalimat yang kita ucapkan seringkali berbeda dengan tindakan yang kita ambil. Hubungan kita yang renggang akibat kesalahan kita, rencana terbaik kita untuk masa depan menjadi kacau, dan sebagainya. Selain itu, dalam perjalanan hidup, kita juga menorehkan berbagai luka pada orang lain, baik sengaja maupun tidak disengaja. Sebagai balasannya, hal ini menyebabkan kita merasa bersalah dan menyesal. Namun, meskipun kita menemukan banyak hal yang tidak sempurna dalam hidup, kita tidak bisa berhenti untuk mencintai hidup yang dimiliki. Hidup kita terlalu berharga jika dihabiskan untuk membenci hal yang tidak menarik bagi kita atau hal yang tidak kita pahami. Saat kita menjadi dewasa secara spiritual, kita secara alami mengembangkan lebih banyak empati dan mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Sebaliknya, pengalaman ini mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan orang lain dan juga pada diri kita sendiri. Hal ini seperti seorang ibu yang mencintai anaknya apapun yang terjadi. Ada sebuah cerita yang menarik. Ketika kamu duduk di dalam pesawat, pasti sebelum penerbangan dimulai akan ada penjelasan mengenai keselamatan penerbangan. Ketika dalam kondisi darurat, kamu diminta untuk memakai masker oksigen terlebih dahulu sebelum membantu anakmu sendiri untuk memakai masker oksigen. Apakah ini hal yang salah? Apakah menjadi egois untuk menjaga diri sendiri terlebih dahulu adalah hal yang salah? Perlu dipahami, hanya ketika kamu bahagia, maka kamu bisa membuat orang lain di sekelilingmu bahagia. Ketika kita bersikap lebih baik kepada diri sendiri, maka kita juga bersikap lebih baik kepada orang sekeliling. Haemin menekankan pentingnya kita harus bisa merawat diri sendiri dengan lebih baik. Bersikap baiklah pada dirimu sendiri dulu, baru kepada orang lain. Kedua, membuat keputusan dalam hidup. Ada pepatah di Korea, pertimbangan yang lama seringkali mengarah pada keputusan yang buruk. Jika kamu terlalu banyak berpikir dan khawatir sebelum melakukan sesuatu, perahu yang kamu tumpangi akan pergi ke gunung, bukan ke laut. Ini adalah sebuah perumpamaan agar kamu tidak terlalu banyak berpikir dan sesekali perlu mempercayai intuisi dan terus maju ke arah yang menurut kamu tepat. Apa yang terjadi bila ada sebuah keputusan penting yang harus kamu ambil tapi kamu tidak yakin? Berhentilah sejenak dan dengarkan suara hatimu. Pergilah sejenak ke taman atau ke tempat yang indah. Atau mungkin kamu bisa bertemu teman yang kamu percayai dan berdiskusi dengannya tentang apa yang kamu pikirkan. Tanpa kamu sadari, ternyata hati kamu jauh lebih bijaksana daripada pemikiranmu, dan kamu sebenarnya sudah tahu jawabannya. Ketika pikiranmu bilang iya, tapi kok rasanya ada hal yang kurang pas ya? Coba berikan waktu lebih dan jangan terburu-buru untuk memberikan jawaban. Ada kalanya intuisi lebih tepat daripada pemikiran yang rasional.
Jika kamu memberikan waktu dirimu untuk mencari tahu kenapa kamu ragu, alasan itu akan terlihat semakin jelas. Apakah kamu pernah mengalami satu hari yang buruk? Capek seharian bekerja, diomelin bos, kemudian pas pulang ke rumah, masih saja banyak permintaan dari keluargamu. Semua hal ini membuat kamu menjadi mudah kesal dan marah. Jika hal itu terjadi, jangan buru-buru menyalahkan dirimu kalau emosi kamu tidak stabil. Melainkan, kamu berikan waktu untuk dirimu sendiri, pergilah ke tempat yang kamu sukai, jalan santai untuk menikmati suasana, atau mendengarkan lagu yang kamu sukai. Kesendirian ini akan membuatmu merasa dunia berhenti sejenak dan membantu untuk memperbaiki keselarasan dalam hidup. Ketiga, menjaga pikiran untuk bahagia. Pikiran yang berlebihan tidak akan menyelesaikan masalah. Daripada mencoba memperbaikinya dengan berpikir lebih keras, bagaimana kalau kamu menenangkan dirimu dulu? Tanpa kamu sadari, sebuah solusi akan muncul ke permukaan, karena pada dasarnya, kebijaksanaan berasal dari keheningan. Di saat itu, kamu akan bisa membedakan antara hal yang dapat kamu kendalikan dan tidak bisa. Misalnya, masa lalu yang tidak bisa diulang. Kamu juga tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Tetapi, kamu dapat mengontrol apa yang kamu lakukan sekarang. Kamu hanya bisa bebas dari rasa khawatir dan cemas ketika kamu fokus untuk hidup saat ini. Ketika muncul emosi yang sulit seperti kesepian, kesedihan, dan ketakutan, hal paling berani yang dapat kamu lakukan adalah menghabiskan waktu dengan emosi tersebut. Daripada mencoba melarikan diri dengan menonton TV atau mengobrol dengan teman, perhatikanlah emosi itu dengan baik. Perlahan-lahan, emosi itu akan berubah bentuk dan menghilang. Atau malah kamu akan melihat emosi itu sudah tidak menakutkan lagi. Pada dasarnya, emosi itu seperti tamu yang tidak diundang. Mereka datang kapanpun mereka mau dan pergi begitu saja ketika kamu mengakui kehadiran mereka. Meskipun emosi itu lahir di dalam dirimu, jangan berasumsi kalau emosi itu adalah milikmu sendiri. Itulah kenapa emosi jarang mendengarkanmu. Jika kamu ingin melepaskan sesuatu, terimalah apa adanya. Hanya ketika kamu sadar kalau hal ini hanya akan membawa penderitaan, maka kamu baru bisa melepasnya. Bahkan jika kamu memiliki semua yang kamu inginkan, kamu tidak akan bahagia jika kamu selalu berusaha mencari yang lebih banyak atau lebih baik. Ingat, kebahagiaan hanya datang saat hati kita damai dan puas, serta saat kita belajar menghargai apa yang sudah kita miliki. Ketika kita bersikap lebih baik pada diri sendiri, maka kita baru bisa bersikap lebih baik kepada dunia. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.